Ada momen-momen dalam hidup ketika segalanya tampak sama di permukaan. Rutinitas tetap, lingkungan tak berubah, tak ada kabar besar atau peristiwa luar biasa. Namun, di balik kesunyian itu, tubuh dan jiwa seakan mulai berbisik. Langkah terasa lebih ringan, seperti tidak lagi menanggung beban yang dulu ada tapi tak disadari. Pikiran tiba-tiba jernih, tajam, tanpa harus berusaha keras. Bahkan wajah di cermin memantulkan sesuatu yang berbeda. Cahaya, mungkin, atau sekadar kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan hasil dari tidur yang cukup atau asupan makanan sehat semata. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang bergerak, dan meski tak terlihat, ia sungguh terasa. Banyak orang mengabaikan perubahan ini, mengira itu sekadar kebetulan. Tapi bagi yang peka, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tubuh memiliki kecerdasan kuno yang seringkali melampaui pemahaman rasional kita. Ia tahu kapan saatnya melepaskan, menyembuhkan, bahkan bangkit jauh sebelum pikiran kita mampu merumuskan narasinya. Mungkin kamu merasa berbeda, namun tidak tahu mengapa. Tidak ada perubahan besar dalam hidupmu, namun rasanya seperti dunia di dalammu telah berubah, dan itu benar adanya. Dalam kacamata spiritual, ini bukan ilusi atau sugesti semata, bukan juga efek placebo dari motivasi sesaat. Ini adalah gejala awal dari kebangkitan batin, momen ketika energi dalam dirimu mulai menata ulang dirinya sendiri. Kamu tidak sedang dimotivasi dari luar, kamu sedang dipanggil dari dalam, seolah jiwamu memutuskan untuk bangun dari tidur panjang, mengaktifkan kembali bagian-bagian dari dirimu yang lama terdiam. Tanda-tandanya halus, namun dalam. Kamu mulai memilih dengan intuisi, bukan logika semata. Kamu merasa lebih jujur dengan dirimu sendiri. Batas antara yang kamu inginkan dan yang kamu butuhkan mulai melebur. Energi yang dulu habis untuk bertahan kini mulai bergerak untuk hidup. Dan meski tak semua orang di sekitarmu mengerti perubahanmu, kamu tahu ada sesuatu yang benar sedang terjadi. Perubahan ini bukan tentang menjadi lebih baik dalam standar dunia luar. Ini tentang menjadi lebih utuh dalam standar jiwamu sendiri. Bukan soal pencapaian, tapi tentang kembali pulang ke dalam dirimu. Dan kadang, satu-satunya bukti yang kamu miliki hanyalah perasaan itu, bahwa ada sesuatu yang berubah, tanpa kata-kata, tanpa logika, hanya rasa. Dan rasa itu, jika kamu berani mempercayainya, akan menuntunmu lebih jauh daripada yang pernah kamu bayangkan. Selama bertahun-tahun, banyak dari kita hidup dalam mode bertahan tanpa pernah menyadarinya. Tubuh seperti alarm yang terus menyala, sistem saraf siaga tinggi, seolah dunia ini selalu mengancam. Kita terbiasa dengan napas pendek, ketegangan di bahu, pikiran yang tak pernah diam. Dan karena berlangsung begitu lama, kita mengira itu adalah hal yang normal. Padahal, itu bukanlah hidup, itu adalah bertahan hidup. Mode ini dikenal sebagai fight or flight, reaksi purba yang melindungi manusia dari bahaya. Namun dalam dunia modern, ancamannya tidak lagi berbentuk harimau atau bencana alam, melainkan tagihan, ekspektasi sosial, luka masa kecil, dan rasa tidak aman yang tak kunjung reda. Setiap tekanan emosional kecil bisa memicu sistem ini. Dan tubuh, tanpa kita sadari, terus membayar harganya. Kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur, wajah yang cepat menua, sistem imun yang lemah, bahkan mimpi buruk yang datang tanpa sebab. Tapi ada sesuatu yang luar biasa terjadi ketika kebangkitan batin mulai menyentuh tubuh. Saat jiwa mulai sadar, tubuh merespons. Sistem saraf yang tadinya dalam kondisi siaga mulai menurunkan senjatanya. Ketegangan perlahan mengendur, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tubuh mulai merasa aman. Saat tubuh merasa aman, ia berhenti bertempur, dan saat ia berhenti bertempur, ia mulai menyembuhkan. Mode rest and digest, atau mode penyembuhan alami, diaktifkan. Ini bukan hasil dari obat atau terapi eksternal, ini adalah proses organik, seperti tanah yang perlahan kembali subur setelah badai berlalu. Transisi ini mungkin tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia bisa dimulai dari hal-hal kecil, perasaan tenang tanpa sebab, napas yang tiba-tiba lebih dalam,
atau perasaan hangat di dada saat kamu duduk dalam keheningan. Itu adalah sinyal bahwa tubuhmu mulai percaya bahwa ia tidak sedang dalam bahaya lagi. Dan disinilah letak keajaiban sejati. Tubuh tidak hanya makhluk biologis, ia adalah cermin dari kondisi batin. Ketika sistem saraf beralih dari bertahan ke penyembuhan, itu bukan hanya perubahan fisiologis, itu adalah pernyataan batin. Aku aman, aku siap untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Perubahan ini adalah gerbang. Di baliknya, ada ruang luas bagi jiwa untuk bernapas, bagi hati untuk merasa, dan bagi seluruh sistemmu untuk pulih dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh sains saja. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu, ini bukan keajaiban dari luar, ini adalah kekuatan dari dalam yang akhirnya terbangun. Tubuh tidak bisa menyembuhkan ketika ia merasa sedang dalam bahaya. Ini adalah hukum dasar dari sistem biologis kita. Rasa aman bukan sekadar kenyamanan emosional, ia adalah pintu masuk bagi pemulihan sejati. Hanya ketika tubuh percaya bahwa ia tidak sedang diserang, sistem penyembuhan alaminya bisa bekerja. Dan saat itu terjadi, keajaiban yang tak terlihat mulai muncul dalam bentuk-bentuk yang sangat nyata. Napas menjadi dalam tanpa diminta. Bukan karena kamu sedang bermeditasi, tapi karena tubuhmu memilih bernapas lebih dalam. Itu adalah tanda bahwa ia tidak lagi bersembunyi. Jantung yang dulu berdetak dengan gelisah kini mulai menemukan ritmenya sendiri, tenang, stabil, seperti irama kehidupan yang mengalir alami. Tidur, yang dulu terasa seperti pelarian, kini menjadi tempat pemulihan. Dan lebih dari sekadar tertidur, kamu benar-benar terlelap, masuk ke ruang gelap yang penuh kedamaian, dan bangun dengan tubuh yang terasa baru. Perubahan ini bukan hasil dari kontrol pikiran. Ia bukan karena kamu memaksa dirimu untuk tenang atau mengikuti 10 langkah afirmasi. Perubahan ini datang dari dalam. Tubuh yang merasa aman adalah tubuh yang dipeluk oleh jiwanya sendiri. Dan pelukan itu tak terlihat, tak bersuara, adalah obat yang tak bisa diberikan oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Kamu bisa melihat tanda-tandanya di cermin. Wajahmu, yang dulu membawa jejak ketegangan dan pertahanan, kini mulai memancarkan ketenangan. Ada aura damai yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Senyummu bukan lagi alat perlindungan sosial, tapi ekspresi alami dari sistem tubuh yang kembali selaras. Ketika tubuh merasa aman, energi yang selama ini dipakai untuk bertahan mulai mengalir ke tempat-tempat yang membutuhkannya. Sel memperbarui diri, otot melepas trauma, sistem pencernaan dan imun kembali bekerja seperti seharusnya. Dan perlahan, kamu tidak hanya merasa lebih baik, kamu menjadi lebih utuh. Inilah saat di mana penyembuhan sejati dimulai, bukan ketika luka ditutupi, tapi ketika luka diberi ruang untuk bernapas. Bukan ketika rasa sakit ditekan, tapi ketika tubuh tidak lagi takut untuk merasakannya. Rasa aman bukan kemewahan, ia adalah fondasi kehidupan. Dan begitu kamu merasakannya, kamu akan tahu, penyembuhan tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, pelan-pelan, namun pasti, begitu tubuh merasa, untuk pertama kalinya, bahwa ia tidak perlu lagi melindungi dirinya dari hidup. Tak semua luka meninggalkan bekas di kulit, banyak yang tinggal diam di balik senyum dan tatapan mata. Salah satunya adalah dendam. Ia bukan sekadar rasa sakit dari masa lalu, tapi energi yang terus menuntut ruang di dalam diri. Dendam menyelinap dalam postur tubuh yang kaku, nada suara yang tajam, bahkan dalam cara kita berjalan, melihat, dan berbicara. Meski tersembunyi, ia menorehkan jejak yang nyata. Dan anehnya, kita sering tak sadar sedang membawanya. Kita mengira kelelahan itu dari pekerjaan, kita pikir wajah tegang itu karena kurang tidur. Padahal, ada beban yang lebih berat dari semua itu. Perasaan tidak selesai, kemarahan yang dipendam, cerita lama yang tak pernah diberi akhir. Tubuh kita menyimpan semuanya. Wajah kita mengingatnya. Namun ada momen, tak selalu dramatis, kadang hanya sekejap dalam keheningan, ketika jiwa berkata, aku lelah. Lelah terus menahan,
lelah membenci, lelah mengingat hal-hal yang tidak ingin diingat. Dan di sanalah pintu pengampunan mulai terbuka, bukan karena diajarkan, tapi karena tubuh dan jiwa sudah terlalu penat untuk terus membawa beban itu. Pengampunan sejati bukan keputusan yang dibuat kepala, tapi getaran yang muncul dari dalam hati. Ia tidak datang dari logika, tapi dari keikhlasan yang tumbuh saat kita tidak ingin lagi hidup dalam bayangan luka. Dan ketika itu terjadi, kamu akan merasakannya secara fisik. Napas menjadi lebih ringan, tidak karena latihan pernapasan, tapi karena tidak ada lagi yang perlu ditekan. Mata menjadi jernih, tidak karena skincare, tapi karena tidak ada lagi kemarahan yang membakar dari balik pupilnya. Wajahmu mulai berubah, bukan secara drastis, tapi dengan kelembutan yang tak bisa dipalsukan. Garis-garis keras mulai melembut, rahang tidak lagi mengatup erat, ada ruang di antara alis, seolah beban lama telah benar-benar dilepaskan. Inilah ketenangan sejati, saat wajahmu tidak lagi mencerminkan pertahanan, tapi kelegaan. Dan mungkin kamu menyadari sesuatu yang mengejutkan, orang-orang mulai melihatmu berbeda. Bukan karena kamu tampil lebih cantik atau tampan, tapi karena energi yang kamu pancarkan telah berubah. Tubuhmu tidak lagi memancarkan "aku harus bertahan", melainkan "aku telah melepaskan". Dan itu adalah transformasi yang paling memikat. Ketika seseorang tampak bercahaya, bukan karena polesan, tapi karena luka lama telah memberi tempat bagi damai yang baru lahir. Melepaskan dendam bukan berarti melupakan apa yang pernah terjadi. Itu berarti memilih untuk tidak membiarkannya membentuk wajah dan hidupmu selamanya. Penuaan bukan hanya soal angka, ia juga soal beban. Semakin berat yang kita bawa, semakin cepat kita menua, bukan hanya di tubuh, tapi juga di cahaya yang memudar dari mata, di napas yang berat, di bahu yang tak lagi tegak. Dan di antara semua beban yang paling halus namun paling melelahkan, dendam adalah yang paling licik. Ia tidak berteriak, tapi ia merayap perlahan, mencuri vitalitas sedikit demi sedikit. Ketika dendam dipelihara, tubuh masuk ke mode pertahanan yang nyaris permanen. Hormon stres dilepas berkali-kali, sistem saraf menegang, dan aliran energi kehidupan, yang seharusnya mengalir bebas untuk memberi kita semangat, kreativitas, dan regenerasi, menjadi tersumbat. Tubuh yang seharusnya tumbuh dan memperbarui dirinya, kini hanya bertahan, hanya bertahan. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak hanya kehilangan ketenangan. Kita kehilangan cahaya. Wajah yang semula penuh kehidupan menjadi kusam tanpa sebab yang jelas. Kulit kehilangan elastisitasnya. Tidur tidak lagi memulihkan, karena malam-malam kita ditemani oleh emosi yang tak kunjung reda. Namun, ketika pengampunan terjadi, yang sejati, bukan karena kewajiban moral atau ajaran luar, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuh, seolah sadar bahwa ancaman telah berlalu, mulai menata ulang sistemnya. Energi yang tadinya dikurung dalam dinding pertahanan mulai mengalir kembali ke jalurnya. Ritme alami tubuh perlahan kembali. Jantung berdetak dengan damai, napas terasa panjang, pencernaan pulih, dan sel-sel tubuh mulai memperbarui diri tanpa hambatan. Inilah anti penuaan yang sebenarnya, bukan produk dari luar, tapi keputusan batin untuk melepaskan apa yang selama ini membebani. Saat kamu memaafkan, tubuhmu tidak hanya lega, ia mulai mengingat kembali cara menjadi muda, bukan muda dalam usia, tapi dalam cara menerima hidup, dalam ringan langkah dan bening pandangan. Dan yang paling indah dari semua ini, kamu mulai terlihat seperti siapa dirimu sebenarnya. Bukan lagi seseorang yang dibentuk oleh luka, tapi seseorang yang dibebaskan oleh pilihan untuk tidak terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dendam mengubah wajah menjadi medan perang, tapi pengampunan mengembalikan wajah menjadi taman yang damai, tempat di mana ketenangan dan keindahan bisa tumbuh bersamaan. Ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu memilih untuk hidup. Dan dalam hidup yang benar-benar kamu pilih itu, penuaan bukan lagi sesuatu yang perlu ditakuti. Karena tubuh yang damai tak pernah benar-benar menua, ia hanya menjadi lebih dalam, lebih bijaksana, dan lebih bersinar dari dalam.
Ada momen dalam perjalanan batin yang tak bisa direncanakan, tak bisa dijelaskan, namun begitu nyata, tiba-tiba kamu merasa hidup. Bukan karena kopi pagi atau kabar baik yang datang dari luar, tapi karena sesuatu dari dalam dirimu akhirnya klik. Seolah tubuh dan jiwamu yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, akhirnya saling menemukan dan berdansa dalam irama yang sama. Ini bukan euforia sesaat. Ini adalah ledakan energi murni yang muncul begitu seluruh sistemmu selaras. Medan energi yang sebelumnya keruh oleh luka, ketakutan, dan penyangkalan mulai bersih. Dan dalam kebeningan itulah vitalitas sejati mulai mengalir, bukan dari rangsangan luar, tapi dari kedalaman yang telah dibebaskan. Tubuhmu tahu, ia menunjukkan sinyalnya tanpa basa-basi. Kamu merasa ingin bergerak, bukan karena terpaksa, tapi karena ada getaran yang tak bisa ditahan. Kamu ingin menari tanpa musik, bernyanyi tanpa alasan, menciptakan sesuatu yang belum pernah kamu sentuh sebelumnya. Ada dorongan alami untuk mengekspresikan kehidupan, seolah seluruh selmu berkata, akhirnya kita bisa bernapas. Inilah yang terjadi saat tubuh tidak lagi disibukkan untuk bertahan. Dan jiwamu tidak lagi terbebani untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Kamu mulai mengalami kehidupan dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Kamu tidak lagi membutuhkan motivasi buatan karena semangat hidup itu sendiri menjadi bahan bakarmu. Yang paling ajaib, energi ini tidak terasa meledak-ledak atau liar. Ia terasa tepat, tegas tapi lembut, penuh tapi tidak berlebihan. Seolah ada keseimbangan yang selama ini kamu cari dan akhirnya kamu menyentuhnya. Dalam momen ini, kamu tidak hanya hidup, kamu sadar bahwa kamu sedang hidup. Dan begitulah, tanpa disadari, kamu telah menyeberang ke medan baru, medan sinkronisitas. Segala sesuatu terasa lebih mudah, lebih lancar. Hal-hal kecil yang dulunya menguras energi kini tak lagi mengusik. Hidup bukan lagi tentang mengatasi, tapi tentang mengalir bersama. Ledakan energi ini bukan tujuan akhir. Ia adalah pertanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar, bahwa tubuhmu bukan sekadar kendaraan, tapi kompas. Dan ketika kompas itu menunjuk ke dalam, kamu tahu, rumahmu adalah keselarasan. Dan dari sanalah kekuatan sejati bermula. Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah rumah megah yang selama ini gelap dan sunyi. Setiap ruangan ada, setiap saluran lengkap, tapi aliran listriknya terhambat. Kini, setelah perjalanan panjang pembersihan emosional dan kesadaran batin, satu persatu sakelar mulai menyala. Cahaya muncul, perlahan tapi pasti. Inilah saat ketika energi jiwa mulai menghidupkan seluruh sistem tubuhmu. Sebelumnya, banyak dari kita hidup dalam mode bertahan. Emosi yang ditekan, luka lama yang belum sembuh, dan beban tak kasat mata yang membekukan aliran energi di dalam diri. Tubuh pun kehilangan arah, merasa lelah tanpa sebab, sulit fokus, bahkan sering merasa asing di dalam diri sendiri. Tapi begitu blokade-blokade emosional itu mulai mencair, sesuatu yang luar biasa terjadi. Energi yang selama ini tertahan kini mengalir bebas. Energi itu bukan datang dari luar. Ia berasal dari inti dirimu yang terdalam, dari bagian yang selalu tahu arah pulang. Jiwa, yang sebelumnya hanya bisa berbisik karena kebisingan ego dan luka, kini bersuara lebih lantang. Dan tubuh, alih-alih melawan atau takut, mulai mendengarkan. Sel demi sel pun beresonansi. Regenerasi bukan lagi teori ilmiah atau janji produk kecantikan. Ia menjadi kenyataan biologis. Kulitmu mulai bercahaya, bukan karena krim mahal, tapi karena metabolisme jiwa yang bekerja dari dalam. Nafasmu terasa lebih dalam, pencernaanmu lebih tenang, detak jantungmu mengikuti irama alam. Seolah tubuhmu sedang dilahirkan kembali, tapi kali ini dengan kesadaran penuh. Ada yang berubah di mata orang lain, meskipun mereka tak tahu apa. Aura yang dulu pudar kini bergetar tinggi. Tatapan matamu memancarkan kedamaian yang tak bisa dipalsukan. Bahkan kehadiranmu mulai menjadi sumber kenyamanan bagi orang-orang di sekitarmu, bukan karena kamu mencoba menyembuhkan mereka, tapi karena kamu telah menyembuhkan dirimu sendiri.
Energi jiwa adalah bahan bakar paling murni, dan ketika ia mengalir tanpa hambatan, tubuh bukan hanya pulih, ia berkembang. Setiap sistem di dalam dirimu tahu apa yang harus dilakukan ketika tidak lagi dibayangi oleh rasa takut, marah, atau sedih yang terpendam. Ini bukan akhir perjalanan, tapi fondasi baru. Sebuah titik balik di mana tubuh dan jiwa bukan lagi dua entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang bergerak dalam keharmonisan. Dari sinilah hidup mulai terasa seperti puisi, dan kamu akhirnya menjadi penulisnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.